Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa al-bidikram wa nakhusu khususan khasatan ila musnada kitab nata matlab saya muntaqabin ma'afik wa jamin talamiti wa masyaikina wa mu'alifikut alati ta'alamna wa lamna asyana ta'alallahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minan. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nahjul Matlab, yang mana insya Allah untuk hari ini akan menerangkan adab seorang santri atau pelajar yang nomor 11 dan 12, yaitu berusaha dan larangan mengikuti hawa nafsu. Mari kita mulai dan kita baca bersama-sama nadamanya seperti biasa, yaitu 3 kali. Kita ulang 3 kali. Setelah itu baru kita kasih makna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha fi ulumi fid-dharain amin. Wa saridil munjata wal tasil hawa faman yasir tabi'aha faqad ghawa. Wasyaridil munyata wastasil hawa faman yasir tabi'a faqad ghawa. Wasyaridil munyata wastasil hawa faman yasir tabi'a faqad ghawa. Ya, sekarang kita maknai, persiapkan alat tulisnya. Sudah. Wasarid lan ngilangono sira. Wasarid lan ngilangono sira. Ngilangono al-munyata ing pangangen-angen bloko. Al-munyata ing pangangen-angen bloko. Memfa ya, singkatan ini memfa. Al-munyata ing pangangen-angen bloko. Wastaksilan nulayanono sira. Wastaksilan nulayanono sira. Nulayanono al-hawa ing hawa nafsu. Ing singkatan apa? Memfa. Al-hawa ing hawa nafsu. Nah, faman mongko sapane wong. Faman mongko sapane wong. Mongko singkatan apa? Jim ya, jim di samping atas. Faman mongko sapane wong iku. Oh, enggak ada ikunya. Faman mongko sapane wong yasir dadi sapa man. Yasir dadi sapa man iku tabi'aha, khabari soro ya. Iku tabi'aha anut ing hawa nafsu. Iku tabi'aha anut ing hawa nafsu. Ya faqad ghawa. Faqad ghawa mongko teman-teman lacut sapa man. Faqad ghawa mongko teman-teman lacut sapa man. Nggih, saniki artosipun
lan kedah ngicali saking pengangen-ngangen hasilipun ngilmu kemawon sarana boten purun tandang saha kedah nulayani pikajengipun hawa nafsu. Jalaran nuruti hawa nafsu menika nuwuhaken dados tiyang macut ingkang angel tambananipun. Jadi Kiai Nadim yaitu siapa? Syekh Muntakhab bin Muafiq. Beliau di sini menasihati kepada kita atau menerangkan kepada kita tentang adab mencari ilmu agama yang nomor 11 dan 12 dengan perkataan beliau yaitu berupa nazam wasyaritil munyata wasta'sil hawa famayasir tabi'aha faqad uwa. Jauhi melamun dan ingkari hawa nafsu. Sebab barang siapa yang menuruti hawa nafsunya maka akan terjungkal. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 11 itu apa? Yaitu santri atau pelajar itu jangan sampai berharap untuk memperoleh ilmu, sedangkan dia itu berat atau enggan untuk mengulang-ulang pelajarannya, belajar dan diskusi. Sebab apa? Sebab dia hanya berangan-angan saja. Nah, berangan-angan saja itu bisa menyebabkan lemahnya cita-cita dan keinginan tinggi. Maka harus dihilangkan kebiasaan yang hanya berangan-angan saja, tidak mau berusaha, tidak mau mengulang pelajarannya, belajar, dan juga tidak mau diskusi. Kenapa? Tadi yang dikatakan bahwasanya hanya berangan-angan saja itu bisa menyebabkan lemahnya cita-cita kita dan keinginan tinggi kita. Nah, adab santri atau pelajar yang nomor 12 apa? Yang nomor 12 yaitu santri atau pelajar itu jangan sampai menuruti hawa nafsunya. Kenapa? Sebab orang yang menuruti hawa nafsu itu akan terseret. Dia itu akan terseret oleh hawa nafsunya yang akhirnya yaitu tersesat dirinya dan dia juga menyesatkan kepada orang lain. Nah, tadi dikatakan kita harus mau berusaha, yaitu mengulang pelajaran, yaitu, dan juga belajar dan juga diskusi. Nah, ini kita harus tahu perbedaan antara diskusi dan debat. Kalau diskusi ini persilahkan, tapi kalau debat jangan. Nah, diskusi itu adalah sebuah metode, ya, sebuah cara. Diskusi itu merupakan sebuah cara belajar yang paling efektif. Kenapa? Karena metode ini benar-benar akan mendayagunakan pikiran pelajar. Nah, sehingga pandangannya itu akan semakin bertambah luas. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh salah satu anggota diskusi mungkin saja bisa atau dapat dilihat oleh anggota yang lain. Nah, sehingga akan saling melengkapi dan kemungkinan kesalahan juga semakin kecil. Nah, diskusi itu jauh lebih efektif ketimbang mengulang-ulang pelajaran. Takror atau mengulang pelajaran yang dikenal dengan teori behavioristik memang terbukti
dapat efektif dalam menghafalkan. Namun masih lebih efektif yaitu metode diskusi. Nah, sebuah makalah mengatakan mutarahatu sa'atan khairum min takrori syahrin. Diskusi 1 jam itu lebih efektif daripada mengulang-ulang selama satu bulan. Nah, dalam berdiskusi seorang pelajar itu dituntut untuk aktif berpikir dan berbicara. Nah, semakin cermat, korektif dan aktif, yaitu akan semakin cepat berkembang. Namun di sini celah kesalahan lisan itu menganga dengan lebar. Nah, jika tidak berhati-hati, keadaannya itu nanti akan menjadi kebalikannya. Diskusi yang awalnya itu sangat baik itu akan berubah menjadi sangat berbahaya bagi ilmunya sendiri. Nah, memang diskusi itu memiliki manfaat yang sangat besar. Namun ketika para anggota diskusi itu mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan buta dan malu mengakui kesalahannya, maka alasan apapun akan mereka gunakan. Kata dusta akan diucapkan dan mencela teman diskusi juga akan dilakukan. Mereka akan terus mencari kesalahan temannya. Nah, saat hal ini terjadi, diskusi itu akan berubah menjadi ajang debat kusir yang dipenuhi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, padahal ini adalah hal yang sangat dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Dzarul mira'ata fa innahu la tufhamu hikmatuhu wa la tu'manu fitnatuhu." Artinya, tinggalkan berdebat. Kenapa? Karena hikmahnya benar-benar tidak bisa dipahami dan tidak aman dari fitnah. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali beliau itu dengan tegas mengatakan bahwasanya debat itu adalah kegiatan yang sangat jelek dan harus dihindari, baik oleh orang yang alim ataupun seorang pelajar. Nah, dengan panjang lebar beliau yaitu Imam Ghazali membahasnya dalam kitab 1 dan kitab 3. Nah, perlu saya mengetahui bahasanya yang membuat manusia itu berbeda dengan binatang itu adalah akalnya, dan yang membuat manusia itu berbeda dengan malaikat adalah nafsunya. Nah, malaikat dengan akalnya itu selalu taat kepada Allah. Mereka itu sama sekali tidak pernah berbuat durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, binatang dengan nafsunya itu selalu melakukan tindakan yang cenderung merusak diri mereka sendiri. Mereka saling bertarung dan saling bunuh untuk merebutkan darah kekuasaan dan seekor betina. Nah, dalam dunia mereka, undang-undang yang berlaku itu adalah yang terkuat yang menang. Nah, manusia dengan akal dan nafsunya itu menempati posisi yang lebih istimewa daripada malaikat maupun binatang. Nah, dengan akal mereka dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, sehingga dapat bertindak dengan benar dan teratur. Nah, dengan nafsu mereka terus membangun keinginan dan cita-cita untuk terus lebih maju. Nah, nafsu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia
mengiring mereka untuk selalu berkeinginan maju, yaitu tidak pernah berhenti untuk selalu berkeinginan, dan ia juga tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Nah, sehingga terwujudlah peradaban yang saat ini kita lihat. Ada sebuah makalah yang mengatakan la yang fakul insanu min amalin fa in fatahu ma amalau awwala al tamani. Manusia itu tiada putus-putusnya berangan-angan. Nah, jika angan-angannya itu terputus, ia itu akan tamani atau berharap buta. Nah, seandainya Allah itu tidak menciptakan nafsu yang selalu berangan-angan dalam jiwa manusia, kehidupan mereka itu tidak akan seperti yang kita lihat saat ini. Tidak akan ada sekolahan, buku, kitab, kendaraan, dan bahkan peradaban manusia tidak akan pernah terbangun di muka bumi ini. Kenapa? Karena tanpa angan-angan tidak ada ibu yang mau menyusui anaknya, dan tidak ada manusia yang ingin membangun dunia. Nah, perlu saya katakan juga, selama manusia itu masih hidup, nafsunya tidak dapat dihancurkan. Nafsu itu akan terus menjadi energi yang menggerakkan keinginan manusia. Nah, nafsu juga tidak dapat dikendalikan oleh manusia, walaupun toh mereka dapat menahannya. Kenapa? Karena nafsu itu diciptakan untuk mengendalikan, bukan dikendalikan. Persis seperti yang digambarkan yaitu oleh Al-Imam Busyari, yaitu Al-Imam Busyari di dalam burdahnya. Beliau mengatakan man li birat dan jimahin min gawayatiha kama yuradu jimahul khayli bilujumi. Jadi siapa yang bisa mengendalikan amukan nafsuku seperti mengendalikan amukan kuda dengan sebuah kendali. Jadi nafsu itu memang tidak dapat dikendalikan. Nah, akan tetapi nafsu itu dapat dilatih untuk menjadi lebih baik. Nah, dorongan nafsu yang awalnya itu mengarah pada keburukan itu dapat kita arahkan untuk mendorong manusia pada kebaikan. Jadi dorongan nafsu yang awalnya itu mengarah pada keburukan itu dapat diarahkan untuk mendorong manusia pada kebaikan. Nah, dengan energi nafsu yang besar, manusia itu bisa mendapatkan himmah, belajar yang kuat. Nah, sehingga muncul semangat untuk terus menerus belajar tanpa henti. Nah, menurut ahli tasawuf, menurut para ahli tasawuf, nafsu yang manusia miliki itu ada 7 tingkatan ya. Jadi nafsu itu ada 7 tingkatan, sebagaimana keterangan yaitu Ahmad As-Sawi. Nah, tingkatan-tingkatan nafsu itu disebutkan. Tingkatan-tingkatan nafsu tersebut itu ditentukan oleh sikap manusia menghadapi dorongan nafsunya. Nah, pertama, tingkatan nafsu yang ada 7 tadi yaitu nafsu amarah. Pertama yaitu nafsu amarah. Nah, amarah secara harfiah itu artinya apa? Artinya banyak memberi perintah. Nah, nafsu dasar ini mendorong munculnya yaitu sifat bakhil, cinta dunia, dengki, kebodohan, sombong, kesenangan, buta, dan marah. Nah, ketujuh
Sifat inilah yang berperan memberi komando untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surat Yusuf ayat 53 beliau mengatakan innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali yaitu nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, maksudnya Allah. Nah, nafsu amarah itu adalah nafsu yang dimiliki kaum kafir dan kaum muslimin yang sejalan dengan mereka. Nah, nafsu tersebut itu tidak pernah memerintahkan hal baik sama sekali. Nah, yang kedua yaitu apa? Nafsu lawamah. Secara harfiah lawamah itu berarti apa? Banyak mengecam. Menurut ahli tasawuf, nafsu lawamah itu adalah nafsu yang mengecam dirinya sendiri. Nah, nafsu pada tingkatan kedua ini mendorong munculnya sifat mencela, kesenangan, merekayasa, mengembangkan diri, suka menggunjing, pamer, suka berbuat zalim, ya, berbohong dan lalai. Nah, kesembilan sifat tersebut yang menjadikan manusia itu lalai dan menyanyiakan hidupnya. Nah, akhirnya kelak manusia itu sangat menyesal dan mengecam diri mereka sendiri. Nah, menurut Hasan Basri, semua manusia itu kelak di hari kebangkitan itu akan mengecam diri mereka sendiri atas kelalaian mereka di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala beliau di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 2 mengatakan wala uqsimu bin nafsi lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi tingkatan kedua ini adalah titik awal nafsu menjadi lebih baik dan batu loncatan untuk naik pada tingkatan di atasnya. Kenapa? Karena nafsu telah menyesali tindakannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ashawi. Nah, ketiga yaitu nafsu mulhamah. Apa? Nafsu mulhamah artinya adalah nafsu yang mendapatkan ilham dari Allah, entah untuk cenderung pada hal baik atau hal buruk. Nah, nafsu pada tingkatan ini memunculkan sifat dermawan, ya, menerima apa adanya, mengasihi orang lain, rendah hati, taubat, sabar, dan berani menanggung beban. Nah, di dalam Al-Quran nafsu mulhamah itu disebutkan dalam surat As-Syams yang bunyinya yaitu wan nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa? Artinya dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maksudnya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, maksud jalan kefasihan. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, keempat apa? Yaitu nafsu mutmainnah. Apa? Nafsu mutmainnah.
Nah, nafsu mutmainnah itu apa? Yaitu nafsu yang tentram di sisi Allah dan tenang di bawah semua ketentuan-ketentuannya. Nah, nafsu dalam level ini itu memunculkan sifat suka berbagi, pasrah, gemar ibadah, atau selalu latihan, dan menempati segalanya. Nah, ketujuh sifat tersebut itu adalah lambang kerelaan manusia atas semua yang telah ditentukan Allah kepadanya. Nah, keenam yaitu apa? Nafsu mardiyah. Apa nafsu mardiyah? Nah, nafsu mardiyah itu apa? Yaitu nafsu yang telah mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, karena ia sendiri telah ridho pada apapun yang telah ditentukannya. Nah, nafsu pada tingkatan ini akan memunculkan pekerti manusia yaitu pekerti yang mulia. Ia akan memunculkan pekerti mulia, meninggalkan semuanya selain Allah, mengasihi para makhluk, mendorong mereka pada kebaikan, memaafkan semua kesalahan mereka, mencintai mereka, dan berusaha menggeser pandangan mereka dari keburukan watak menuju cahaya jiwa. Nah, nafsu yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu nafsu kamilah ubudiyah. Nah, nafsu kamilah ubudiyah itu adalah tingkatan nafsu yang tertinggi. Nah, nafsu pada tingkatan ini akan menumbuhkan pengertian yang yakin, wujud keyakinan, dan keyakinan sejati. Nah, dalam level ini tidak ada pengetahuan yang hanya berupa prasangka atau hipotesa belaka, itu tidak ada. Nah, semuanya berupa keyakinan yang hakiki, kebenaran sesungguhnya yang diyakini, menumbuhkan sebuah keyakinan pada Allah dan semua kenyataannya. Nah, nafsu pada tingkatan keempat sampai ketujuh itu didasarkan pada beberapa ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi abadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Ya ayatan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, sekarang setelah kita itu mengetahui macam-macamnya nafsu yang ada 7, dan kita tahu bahwasanya nafsu itu tidak bisa dihilangkan dan juga tidak bisa dikendalikan, tapi dia mengendalikan kita. Kita perlu untuk melatih nafsu. Nah, nafsu yang ada dalam diri manusia itu memiliki sifat yang sama dengan nafsu yang ada pada binatang, yaitu cenderung liar dan merusak. Nah, sehingga dorongan nafsu itu selalu mengarah pada hal yang buruk. Nah, hal ini itu akan berubah. Kapan? Yaitu ketika nafsu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, sehingga berubah menjadi tenang dan tenteram. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Yusuf ayat 53, beliau berfirman, innan nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya apa? Artinya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan
kecuali yaitu nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi nafsu amarah dan lawamah yang dia itu harus dilatih, yaitu dilatih dengan riyadhah, tirakat. Agar apa? Agar menjadi lebih baik. Nah, jika dibiarkan saja, nafsu itu akan tetap liar dan bahkan akan semakin liar. Nah, sifat nafsu itu persis seperti anak kecil yang menyusu pada ibunya. Nah, jika dibiarkan saja sampai besar, ia akan tetap menyusu. Dan jika dipaksa disapai dari ibunya, ia akan mau berhenti. Nah, memang sangat berat, namun ini adalah untuk kebaikannya sendiri, agar ia itu menjadi anak yang mandiri. Nah, Abu Sa'id Al-Busiri beliau mengatakan, wa nafsu katifli intuh miluhu sab'ala hubbi radai wa intaftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Jika engkau itu membiarkannya, ia itu akan tetap menyusu. Dan jika engkau itu menyaraknya, ia itu akan meninggalkannya. Nah, dengan melakukan riyadhah, nafsu amarah secara bertahap itu akan berubah menjadi lawamah. Nah, kemudian menjadi mulhimah, kemudian akan menjadi mutmainnah. Nah, kemudian akan menjadi rodiyah, dan kemudian menjadi mardiyah, dan akhirnya sampai pada tingkatan tertinggi menjadi nafsu kamilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr beliau mengatakan, fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya apa? Artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, maksudnya sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu, yakni kematian. Jadi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk selalu bertasbih, membaca tasbih dan memuji kepada Allah. Dan jadilah kita itu dari golongan orang-orang yang selalu bersujud, maksudnya orang yang selalu melakukan sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kita itu yaitu yang diyakini, maksudnya kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian kitab Nadhim pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.